Selamat datang kembali di channel YouTube Ruben Mahendra. Kali ini aku mau membahas tentang apa yang lagi ramai di sosial media. Ya, apalagi kalau bukan konser Avenged Sevenfold yang akan digelar pada tanggal 10 Oktober 2026 di Jakarta International Stadium. Guys, kalau kalian belum cek tiketnya itu mulai sekitar berapa ya, 500 ribuan gitu kalau nggak salah ya, 600 atau 500 ribu itu udah dapat tiket 3 yang samping, dan yang paling mahal itu sekitar 2,5 juta gitu. Dan kenapa tadi aku intronya itu membahas apa yang lagi ramai di sosial media, itu berkaitan dengan sosial media saya. Karena apa? Saya itu nyoba-nyoba riding the wave gitu kan. Terus aku tuh sempat nulis di thread tentang Avenged Sevenfold ini, beberapa thread gitu, dan salah satu thread yang rame itu adalah thread tentang ketika aku bilangnya udah siap belum buat war tanggal 6 gitu. Kurang lebih seperti ini threadnya, nanti aku cantumin di sini. Nah, visualnya seperti ini. Mungkin mungkin kalau dari segi komennya itu nggak seramai yang kalian bayangkan, mungkin 40 gitu kan. Tapi yang DM masuk itu wah, uh, uh, saya tidak sanggup untuk membalasnya satu persatu. Dan kalau di video ini kalian pengennya dapat tutorial, kalian siap-siap kecewa karena saya tidak akan membahas tentang itu. Di video ini aku lebih mau membahas tentang dinamika yang terjadi di diri aku pribadi maupun orang-orang di sekitarku atas munculnya pamflet Avenged Sevenfold yang di Jakarta besok tahun 2026. Nah, disclaimer dulu, di sini aku bercerita atas pengalaman pribadi dan atas pandangan-pandangan orang-orang di sekitarku. Jadi kalau misalnya kalian nggak setuju atau apa, bisa komen di bawah juga. Oke, aku urutin secara timeline aja ya. Timelinenya itu kalau nggak salah awalnya kan aku sempat bikin konten tentang isunya Avenged Sevenfold ke Indonesia, dan itu sempat aku goreng tuh kan. Awalnya itu ada sebutan 3 konser gitu, 3 konser yang paling sering kalian datengin atau 3 konser paling berkesan gitu. Nah, itu audiensnya mulai ketata tuh di sosial mediaku yang awalnya itu kan, kalau kalian sebelum nggak sih kalau sosial media kalian itu malah kelemparnya ke mutual kalian. Nah, aku tuh baru seneng dan happy karena beberapa postingan di Instagram aku khususnya itu kelemparnya itu ke FYP dulu. Jadi statistiknya itu udah lebih dari 70% itu yang kelempar ke FYP. Awalnya itu wah, mutual itu sampai 80-90% gitu. Dan aku ngerasa view-nya itu stuck di berapa ya? Di seribuan gitu. Bahkan ada beberapa konten yang aku ngerasa itu effort banget gitu, malah views-nya cuma berapa ya? 500-600 gitu. Dan bersyukur aku seneng karena kontenku yang itu naik gitu. Dan audiens dan kebanyakan yang bercerita di Instagram ataupun sosial mediaku yang lain itu adalah tentang musik. Nah, di musik ini kan yang lagi rame Avenged Sevenfold. Nah, pas itu aku sempet apa ya, nge-thread, nulis thread tadi yang di awal tadi. Kemudian banyak DM yang masuk. Walaupun ada juga satu threadku yang rame juga kemarin pas bahas coffee shop di Wates. Itu bahkan sampai 200-an yang komen. Aku nggak tahu ya kenapa sosial media aku lagi gacor-gacornya cuy belum lama ini. Oke. Dan selamat buat kamu yang datang di YouTube ini, karena gimana rasanya ketika gimana ya? Aku ngolah bahasanya ya. Gimana rasanya ketika kamu menyia-nyiakan kesempatan atas idola kamu yang datang berkali-kali di Indonesia gitu. Threadku pertama yang sebelum rame itu aku sempat bilang nyatanya Avenged Sevenfold datang berkali-kali gitu di Indonesia, dan kayaknya ralat juga ya. Kemarin aku sempat nyebut 5 atau 6 kali, kayaknya 4 kali deh di Indonesia. Besok itu keempat atau kelima gitu. Termasuk kenapa ini aku sangat relevan, yaitu Avenged Sevenfold itu kan generasi apa ya bisa disebutnya ya, generasi 2000-an atau 2010-an gitu. Itu sangat relevan, dan
aku pribadi itu tumbuh di musik era-era segitu, tahun 2010-an gitu. Dan pas tahun-tahun segitu, aku tuh ngerasa musik ini tuh menemani. Jadi ada, kalau musik itu kan biasanya dengerin terus lewat gitu. Nah, Avenged Sevenfold ini adalah band yang aku ngerasa dapat bonding gitu. Kalau yang dulunya kan biasanya kita dengerin ya soundtrack sinetron atau apa gitu kan sering banget ya tahun-tahun segitu pas era-era kejayaannya RCTI ataupun SCTV. Nah, ini tuh band yang datang berkali-kali di Indonesia, bahkan dulu sempat ramai ada Indonesia Bamboo Stage kalau kalian ingat. Nanti coba kalau aku dapat tweetnya dari Papa Gates, aku pampangin di sini visualnya. Tapi semoga ada. Itu zaman Twitter dulu. Itu tahun 2010-an ya, kalau nggak salah. 2011 atau 2010 gitu. Indonesia Bamboo State gitu. Terus gak jadi tampil di Indonesia. Itu teasernya pas M Shadows di depan kamera. Dan di depan kamera itu udah vertikal. Aku inget banget pada saat itu jarang Indonesia itu ada yang vertikal video gitu. Nah, pada era-era itu seperti biasa kalau kita ngomongin throwback pas zaman SD, saya itu SD tahun berapa ya? 2011 itu masuk SMP. Berarti berapa? 2011, 2010, 2000 berapa? 2005, 2006 masuk SD ya kalau nggak salah. Sekitar tahun-tahun segitu, kelas 4 atau 5 itu aku ngerasa ada bonding sama Avenged Sevenfold. Dan lagu pertama yang aku dengerin itu Seize the Day. Nah, Seize the Day ini terus ada video klipnya. Aku masih ingat dulu nonton pertama kali di komputer sekolah. Seize the Day yang di belakang teralis gitu, M Shadows yang keker itu bertato. Terus wah keren nih orang-orangnya, gahar gitu kan. Terlebih lagi aku punya background dulunya sering dengerin musik-musik yang keras juga dari orang tua saya gitu. Kalau bapak saya suka musik heavy metal, terus ibu saya suka slow rock dari dulu. Nah, dari situ aku berangkat, wah ini ada band yang kayaknya bakal mewakili generasiku gitu. Dari Seize the Day, terus tiap ke warnet kalian pesen billing yang ada apa itu? Ada lumba-lumbanya. Nah, di situ gimana nggak relevan coba dengerin Dirgat tiap hari. Sampai aku bikin meme-nya juga di Reels. Itu apa? Wali baik-baik sayang sama itu. Kalau kalian tahu nggak sih Dirgat yang versi Indonesia, Tuhan hanya satu pintaku. Nah, itu tuh rame dulu itu. Itu era-era apa itu? Gaby tinggal kenangan juga. Dan ya kalau kita ngomongin nostalgia itu, sampai sekarang aku juga masih ngikutin lagu-lagunya Avenged Sevenfold, bahkan sampai single terbarunya Magic. Aku sempat ngontenin juga di TikTok. Dan banyak yang setuju kalau Magic itu L gitu ya rasanya yang dengerinnya. Mungkin penyesuaian telinga juga. Dan sampai suatu ketika balik lagi ke Indonesia tuh tahun 2024. Nah, di tahun tersebut aku tuh sebenarnya sudah mengikuti antrian di tiket. Tapi aku lupa antrian nomor berapa ya itu. Sekitar 17.000 atau berapa. Nah, di situ aku memutuskan cabut gak jadi ikutan antri tiket karena setelah saya hitung-hitung pada saat itu perekonomian saya sedang anjlok dan saya tidak bisa mengkalkulasi secara penuh hitung-hitungan akomodasi, penginapan, transportasi buat saya datang ke Jakarta ke Madia. Begitu guys. Jadi saya sangat iri, benci dan dengki dengan teman-teman saya yang bikin stories Dirgat kala itu. Dan beberapa kan ada yang di festival gitu, kayak deket banget gitu ya mukanya itu. Apalagi tuh teman-teman fanbase saya itu. Wah, yang dulunya pas masa-masa SMP tuh udah bikin fanbase di Facebook cuy. Di Facebook saya masih ingat beberapa teman saya, ada Silva itu sekarang ada di Discord namanya V gitu ya. Dan saya baru tahu juga ternyata dia kuliahnya di Jogja. Cuy. Aduh, pas itu kita ngobrol-ngobrol apa ya, ala-ala apa itu fanboy gitu ya nyebutnya atau apa sih. Pas itu
Aku tuh ngidolain banget sama Zacky Vengeance guys. Zack Harry James Baker dengan tangan kidalnya. Nah, aku ngerasa kalau apa ya di postingan-postingan, coba nanti aku tampilin di sini. Coba aku cek ya, nemu nggak postingan-postingannya di Facebook cuy. Di Facebook lama aku tuh sering banget bahas tentang Avenged Sevenfold. Biasalah usia-usia apa itu? Usia-usia nostalgia ya, pas saat dulu. Bukan usia nostalgia. Usia-usia di mana idolizing itu menyenangkan. Karena apa ya, ada sosok figur yang kita idolakan terus wah ini idealnya orang tuh seperti ini gitu. Nah, aku ngerasa Zacky itu wah, saya harus mengikuti gaya hidupnya ataupun gaya berpakaian dan hairstyle-nya. Nah, aku sering banget posting-posting tuh. Bahkan apa ya di cover fotos, di status Facebook, di zaman Twitter. Makanya tahu Indonesia Bamboo State itu gara-gara Twitter juga dulu, Bapak Gates itu. Di situ terus ada fanbase dan ada satu kesalahan fatal yang dulunya aku sempet lakukan di fanbase. Ya, sorry ya teman-teman A7X Indo. Dulu aku tuh sempet posting dan rame banget komennya sampai ratusannya itu entah 200 atau 300-an. Itu gara-gara aku komen. Intinya adalah zaman itu kan masih jarang ya orang-orang naruh footage live konser di sosial media ataupun di YouTube gitu. Nah, aku minta tuh siapa tahu kalian yang berangkat tolong videoin terus diupload di sosial media kalian gitu, di YouTube atau di mana. Nah, di situ ternyata pada tidak suka dengan komen saya, terus saya diblokir dan di-kick dari grup. Karena saya tidak berangkat, masih di bawah umur juga pada saat itu. So, ya terjadi begitu saja konsernya. Pas saat itu rame banget. Terus tahun 2024 fast forward, setlistnya luar biasa. 2024 itu Avenged Sevenfold membawakan lagu-lagu lawas mereka. Yang dimana kalau kita pelajari setlist mereka itu berbeda. Satu-satunya menurutku the only stop in Southeast Asia-nya kan di Indonesia gitu. Dan setlistnya itu bayangin coba Dirgat, So Far Away sama Seize the Day itu dimainin bareng gitu. Mana ada slow dimainin bareng gitu. Dan kayaknya setlistnya deketan gitu. Ya cuma di Indonesia, nggak ada yang lain, cuma di Indonesia doang itu. The only stop in Southeast Asia sekaligus the only setlist in Jakarta 2024 cuy. Di Stadion Madia. Nah, aku tapi nggak datang di acara tersebut. So, time skip. Kemudian ternyata Avenged Sevenfold datang lagi ke Indonesia tahun 2026 ini di JIS. Nah, di JIS ini harga tiketnya bisa dibilang lebih terjangkau daripada di Madia. Kemarin ada satu temanku SD juga yang kita sempat DM-an gara-gara mungkin dengerin lagunya sama dulu zaman SD. Dah dia bilang kalau ya harga tiketnya lebih murah yang ini jauh karena kalau nggak salah ya itu cat 3 atau cat berapa gitu. Itu harganya sampai 3,5 juta atau berapa gitu. Entah ya dia belinya di calo atau apa aku juga nggak tahu. Atau mungkin memang harganya dulu segitu. Tapi ini festival A yang paling depan aja 2,5 cuy. Bayangin cuy selisihnya sejauh apa gitu. Dia kayak 3 kalau nggak salah. So kayaknya nggak ada alasan buat ninggalin ataupun menyia-nyiakan kesempatan buat datang ke konsernya Avenged Sevenfold yang di Indonesia ini. Dan aku juga sempat ngerasa khawatir buat perasaan temen-temen yang pemegang tiket Hammer Sonic 2026. Tapi ternyata setelah aku lempar di thread, teman-teman itu nggak ngerasa gimana-gimana karena udah aman, artis-artis yang loket itu udah aman. Dan semoga aja kalau misalnya ada artis tambahan itu bisa nambah ya. Ya siapa tahu kan bisa nambah gitu artisnya dan lebih menyenangkan lagi buat menonton. Jadi segmentasinya Rafael Entertainment yang tahun ini kan sempat bilang Mas Rafael
si juragannya, promotornya itu bilang kalau 10 tahun Hammer Sonic ini dijadikan ada beberapa titik, katakanlah 10 titik atau berapa gitu. Nah, di 10 titik ini tuh luar biasa. Kemarin sempat ada apa, Dave Grohl itu bandnya, Foo Fighter, terus ada Green Day, terus besok ada Avenged Sevenfold, besok ada MCR gitu. Dan sempat ganti-ganti gitu juga kan. Nah, di salah satu postinganku yang di Reels cukup ramai juga, itu adalah tentang Easter egg yang sempat, kalau kamu ingat, dulu awalnya Hammer Sonic ini tuh ada teasernya, teaser glitch gitu, Hammerhead. Terus suasananya itu swear guys, mirip banget sama The State feel-nya. Terus ada kelelawar-kelelawarnya gitu. Suaranya suara musik box intronya itu. Terus Hammerhead keluar dan bilang kalau akan ada acara Hammer Sonic lagi gitu. Nah, di situ aku udah punya asumsi tuh, wah, Avenged Sevenfold ini pasti. Nah, ternyata yang di highlight adalah MCR. Dan apa, opini publik atau persepsi publik itu ada terpecah beberapa. MCR day berapa, terus day berapanya Avenged Sevenfold. Ada juga yang bilang kalau MCR day itu, terus day one-nya Blink. Ada yang bilang juga day one-nya itu Metallica, tapi Metallica nggak possible jadinya Slayer. Ada yang bilang Knoklus. Apa sih gitu. Banyak sekali asumsi karena ya masih teaser-teaser gitu. Dan pada akhirnya secara resmi MCR itu dipindah jadi bulan next month-nya setelah Avenged Sevenfold yang di JIS. Avenged Sevenfold kan bulan Oktober ya. Oktober tanggal 10, terus next month-nya, Novembernya itu baru MCR. Nah, terus ada juga isu nih, September band lagi yang beda. Ada yang bilang GNR, ada yang bilang Blink, ada yang bilang lain-lain lah. Nggak tahu, September kayaknya ada lagi, tapi kenapa timelinenya malah makin maju, persiapannya kan makin sulit ya. So, kalau kamu nyari tutorial, selamat nggak nemu di video ini, tapi coba kalau kamu misalnya butuh banget tutorialnya, bisa DM ke aku di Discord, ataupun Discord nggak aku taruh ya di situ, di deskripsi. Coba gabung aja di Discordnya Avenged Sevenfold. Siapa tahu di teman-teman di sana nanti bisa ikutan bantu. Dan ini guidance buat kamu yang masih awal banget bikin Discord, itu coba verify dulu di roles-nya di atas itu. Ada centang gitu. Nah, setelah centangnya kamu centang, nanti kamu dapat roles, kamu bisa lihat ada multilingual chat. Di situ ada Indonesia multilingual chat yang ke crash 2. Nah, yang di crash pertama kemarin ditutup gara-gara terlalu rame gitu. Terus crash 2 ini malah rame juga ternyata. Dan aku paham betul kenapa bisa ramai, karena presale-nya itu tanggal 6 mewajibkan buat klaim rewards dari di websitenya avengedsevenfold.io, IO gitu ya, Dead Bad Club dan lain-lain gitu. Nah, jangan khawatir kalau kamu ngerasa bingung, nanti bisa tanya ke aku, nggak apa-apa. Tapi aku mungkin akan jawab beberapa karena sudah terlalu overwhelm saya buat dapetin pertanyaan-pertanyaan itu, karena harus jelasin satu persatu, dan beberapa ada yang diulang-ulang gitu loh guys. Ini itu kok namanya belum coklat, terus kok nggak lihat jadwalnya, kan yang baru keluar jadwalnya baru Jepang sama Singapura ya guys. Indonesia kan H-1, sekarang kan belum H-1 ya guys. Sabar guys, sabar. Dan semoga kamu yang ikutan war, good luck ya. Kalau prediksiku sih nggak usah keburu-buru juga, karena ini JIS kan kapasitasnya gede banget ya cuy. Gede banget JIS gitu. Rafael kemarin sempat bilang berapa ya JIS itu? 40.000? Lebih ya? Atau 50.000 gitu. Dan sempat dibanding-bandingin juga sama Meksiko kemarin yang sampai 80.000 penonton. Ya bakal gokil sih. Tapi aku pribadi setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata saya lebih cocok tidak berangkat di festival. Tidak hadir di bagian festival, tapi di CAT. Antara entah CAT 2 atau CAT 3 gitu. Kalau CAT 1 aku rasa terlalu deket,
Jadi nanti akan ketutupan sama stage yang FUH dan mungkin ada semacam material-material yang lain, material building gitu, ada entah besi-besi atau apa gitu. Sebenarnya Cat 2 adalah pilihan yang bijak. Harganya nggak terlalu mahal juga, sekitar 1,5 juta. Dan setelah dihitung-hitung, akomodasi masih oke lah ini. So, kalau kamu gimana? Mungkin video ini ada yang tayang juga, ataupun kalian ngekliknya war-nya udah selesai, ataupun sebelum war. Semoga dapat tiketnya. Nggak usah buru-buru, bijaklah dalam mengkonsumsi sesuatu. Dan kalau kamu yang belum dapat tiket juga nggak apa-apa, karena general sale-nya itu ada tanggal 8. Kamu nggak harus gabung Discord-nya juga. So, semoga kamu dapat yang terbaik. Coba kalau kalian ada pengalaman ataupun cerita di balik Avenged Sevenfold, ataupun kalian alumni Media Stadium, ataupun konser-konser Avenged Sevenfold yang sebelumnya, atau tips and trick, siapa tahu ada yang pernah nonton Avenged Sevenfold di manapun, ataupun pernah nonton di Jakarta International Stadium. Kemarin ada yang ngirim Bruno Mars, Linkin Park, view-nya seperti itu. Coba komen ya, katanya aksesnya sulit ya. Semoga nggak sesulit itu, sudah diperbaiki. Ataupun udaranya semoga tidak sepanas itu. Kayaknya pilihan Cat 2 oke sih. Ya, sepertinya episode ini seperti ini dulu. Kalau kamu pengen ngikutin konten-konten aku yang lain, bisa follow di Instagram aku, TikTok aku, ataupun sosial media yang lain. Aku juga sering nulis di thread. Kalau kamu ingin terkoneksi denganku untuk ngobrolin musik, manajemen band, dan lain-lain, kamu bisa follow sosial media aku yang nanti akan aku taruh di deskripsi. So, good luck for war. See you at the pit. Thank you. Saya Ruben Mahendra, pamit undur diri. Thank you guys.